Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi segitiga akan mempresentasikan mengenai kerangka modul untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Sumarni MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang diantaranya ada Alda Puspa Maheswari, Anggi Lestari, Elsie Solihah, Fitri Nurhasanah, Mega Pratiwi, Nani Mulyani, dan Nazma Yu'tika Tisabki. Sistematika modul atau kerangka modul, di dalamnya ada halaman sampul, yaitu berisi tentang judul modul, gambar ilustrasi, instansi penerbit, dan edisi atau tahun terbit. Terus ada halaman Prancis. Halaman Prancis itu merupakan sampul bagian dalam. Nah, di dalamnya ada judul modul, nama penyusun, nama editor, dan tahun cetak. Kemudian ada kata pengantar. Nah, berisi informasi tentang peran modul dalam proses pembelajaran. Kemudian ada daftar isi, merupakan daftar urutan yang terdapat dalam modul. Kemudian ada daftar tabel, merupakan daftar urutan tabel yang terdapat dalam modul. Dan ada daftar gambar, merupakan daftar urutan gambar yang terdapat dalam modul. Dan pada bab 1 terdapat pendahuluan. Nah, di dalamnya ada deskripsi, terus ada tujuan, ada KI atau kompetensi inti, kemudian ada KD atau kompetensi dasar, dan ada peta konsep, kemudian ada petunjuk penggunaan modul. Bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu adanya penjelasan bagi siswa dan peran guru. Untuk penjelasan bagi siswa, di dalamnya ada langkah-langkah belajar yang ditempuh, terus ada perlengkapan yang harus dipersiapkan oleh siswa, hasil penilaian, prosedur, ataupun peran guru dalam proses pembelajaran. Kemudian adanya peran guru. Nah, peran guru ini nanti adanya petunjuk tentang cara membantu siswa dalam merencanakan proses belajar. Kemudian ada pula membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar, maupun bagian-bagian peran guru yang akan dimasukkan ke dalam modul. Kemudian ada pembelajaran 2 atau pada bab 2 ada tentang pembelajaran. Nah, pada bagian ini akan adanya kegiatan belajar yang terbagi menjadi beberapa pertemuan. Untuk kegiatan belajar 1, di sini kami akan menjelaskan tentang jenis dan sifat segitiga. Nah, di dalamnya ada indikator, aktivitas, rangkuman, tugas, dan tes formatif. Kemudian sama pula untuk kegiatan belajar 2, di sini kami akan membahas tentang keliling dan luas segitiga. Di dalamnya sama, yaitu ada indikator, aktivitas, rangkuman, tugas, dan tes formatif. Untuk kegiatan belajar 3, kami akan membahas tentang garis-garis istimewa segitiga. Di dalamnya ada indikator, aktivitas, rangkuman, tugas, dan tes formatif. Kemudian pada bab 3 yaitu terdapat evaluasi. Nah, pada evaluasi di dalamnya ada evaluasi pembelajaran. Pada bagian 4 terdapat penutup. Di dalamnya ada harapan dan saran pengembangan. Selanjutnya ada kunci jawaban, kemudian ada glosarium, dan yang terakhir yaitu terdapat adanya daftar pustaka. Pada slide ini, kami tampilkan bagan peta konsep modul pembelajaran matematika, yang di dalamnya terdapat pendahuluan, pembelajaran, evaluasi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, terdapat deskripsi, tujuan, KI, KD, peta konsep, dan petunjuk penggunaan. Kemudian, pada bagian pembelajaran, terdapat kegiatan belajar 1. Di sini kami akan membahas tentang jenis dan sifat segitiga. Kemudian ada kegiatan belajar 2,
akan membahas materi keliling dan luas segitiga. Kemudian ada kegiatan belajar 3, akan membahas tentang garis-garis istimewa segitiga. Untuk setiap kegiatan belajar akan terdapat indikator, aktivitas, rangkuman, tugas, dan tes formatif. Pada bagian pendahuluan terdapat deskripsi. Nah, pada deskripsi berisi penjelasan singkat tentang ruang lingkup isi modul, kaitan modul dengan modul lain, hasil setelah menguasai modul, dan manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tujuan, berisi tentang kinerja yang diharapkan dan kriteria keberhasilan. Kemudian ada kompetensi inti, berisi tentang uraian kompetensi inti. Terus ada kompetensi dasar, yaitu adalah uraian kompetensi dasar. Terus ada peta konsep atau alur materi pembahasan. Terus yang terakhir ada petunjuk penggunaan yang dibagi menjadi 2, yaitu ada bagi siswa dan peran guru. Pada kegiatan pembelajaran, di sini kami tampilkan peta konsep materi segitiga, di mana kami bagi menjadi 3 submateri. Di antaranya ada jenis dan sifat, keliling dan luas, dan garis istimewa. Pada bagian jenis dan sifat terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sudut dan sisi. Berdasarkan sudut di antaranya ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Kemudian berdasarkan sisinya ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Kemudian pada bagian garis istimewa terdapat adanya garis tinggi, garis bagi, garis sumbu, dan garis berat. Kemudian pada bagian evaluasi merupakan evaluasi akhir pembelajaran, di mana meliputi instrumen penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara keseluruhan dari kegiatan belajar 1 sampai dengan kegiatan belajar 3. Selanjutnya yaitu bagian penutup, berisi harapan dan saran pengembangan modul seterusnya, di mana kami berharap dengan adanya modul ini dapat membantu para guru dalam proses pembelajaran, serta apabila ada kritik maupun saran yang dapat dikembangkan apabila akan dibuatkannya modul pengembangan. Kunci jawaban. Pada bagian kunci jawaban berisi jawaban dari instrumen tes formatif dan instrumen evaluasi pengetahuan. Nah, pada kelompok kami hanya akan membuat kunci jawaban untuk nomor ganjil, dan kunci jawaban hanya menjawab akhir jawaban tanpa cara. Tujuannya agar para guru dan para siswa bisa mengembangkan cara mengerjakan soalnya, namun kami berikan jawaban akhirnya saja, seperti itu. Glosarium. Pada glosarium berisi daftar istilah dalam pembelajaran segitiga, serta penjelasannya yang disusun secara alfabetis. Daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini berisi daftar buku atau referensi yang digunakan untuk acuan dalam menulis modul dan disusun menurut abjad. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.